bersama-sama sidang jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia. Tuhan pimpin kami semua yang hadir dan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan pakai kami semua dengan kekuatan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kami pemain musik sebagai musisi, leader sebagai pemimpin pujian, dan singer sebagai penopang pujian dan acara ibadah ini. Tuhan, Kau pimpin kami semuanya dengan segala kekuatan Allah yang Maha Besar. Kami buka ibadah demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semua. Mari kita katakan amin. Kita semua pujian Allah bisa. Pulihkan jiwaku.
ya di bahasa
Disosialisasikan lebih cukup waktunya, tapi saya berusaha mencoba untuk terus mempersingkat waktu, singkat, cepat, tepat waktu. Amin. Hari apa judulnya? Judulnya selalu pertanyaan terus ini karena apa? Ya jawabannya penting, jawabannya ini pasti, jawabannya ini adalah catatan di dalam kehidupan. Ya, tanpa ada pertanyaan tidak akan ada jawaban. Tanpa ada jawaban di sini, maka
tidak akan mengerti dan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam firman-Nya. Nah, dengan demikian yang berkaitan dengan firman Tuhan ini adalah pertanyaan. Amin. Pertanyaan adalah kasih karunia. Ya. Begini, apakah kasih karunia berdasarkan pemahaman kekristenan atau orang Kristen? Ini pertanyaan. Apakah kasih karunia berdasarkan pemahaman Kristen? Nah, ini saya nggak membahas pemahaman di luar Kristen ya. Jadi saya akan bahas pemahaman yang ada di dalam Kristen tentang kasih karunia. Karena di dalam Kristen ini selalu ada pembahasan yang spesifik tentang kasih karunia. Sebab apa? Masih banyak orang Kristen sidang jemaat yang awam tentang kasih karunia ini, sehingga dalam hal aplikasinya, pelaksanaannya, penerapannya ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, banyak persepsi yang berbeda-beda, paham-paham yang berbeda-beda. Kasih karunia ini ya kita harus berusaha keras untuk mempertahankan hidup, mempertahankan keimanan, mempertahankan keyakinan dan lain sebagainya, pemahaman. Ada yang juga mengatakan bahwa kasih karunia ini adalah sesuatu, yaitu usaha daripada Allah, dan maksud dan tujuan Allah itu sendiri bagi umat. Jadi ini bukan pekerjaan manusia kasih karunia ini, melainkan pekerjaan Allah itu sendiri. Nah ini jadi terjadi kontroversi, ya, kontroversy dan berbagai macam kesimpulan-kesimpulannya yang mengakibatkan di sini satu pembahasan yang lebih panjang lagi. Waduh, ini pendahuluannya cukup panjang nih ya. Kan kita angkat saja di sini. Ya, apakah kasih karunia berdasarkan pemahaman kekristenan atau Kristen? Nah, kasih karunia jawabannya. Kasih karunia adalah yaitu satu, ya, memberi atau pemberian, tindakan atau bertindak, melakukan atau perbuatan, ya, yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Ini jawabannya yang singkat, tapi penjabarannya penting. Jadi artinya di sini yang pertama adalah anugerah. Anugerah ini dalam bahasa Ibrani-nya di sini adalah ken. Ken itu artinya adalah atasan. Jadi diartikan seorang atasan melakukan tindakan memberikan sesuatu kepada bawahan atau guru kepada murid dan lain sebagainya, itu pengertiannya. Lalu diartikan dalam bahasa Yunani, ya, di sini adalah apa di sini? Karis. Jadi karis itu adalah sesuatu yang diartikan dalam bahasa Yunani bahwa karis itu adalah memberi, membantu, ya, menolong. Itu adalah pengertiannya. Nah, dengan demikian bahwa kasih karunia itu adalah suatu pemberian, ya, pemberian atau pertolongan atau perbuatan Allah bagi umat manusia yang ada, yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkannya. Itu penting. Ya, saya akan lihat di sini yang terdapat di dalam apa yang pertama kita lihat Kejadian, ya, Kejadian pasal 6. Jadi ini boleh melihat tentang kasih karunia itu memang
mulai dari dunia ini dijadikan, ya. Kasih karunia itu sudah ada, ya, tetapi aplikasinya yang membedakan sih, ya, berdasarkan zaman atau situasi dan kondisinya. Kejadian pasal yang ke-8 mengatakan, ya, Kejadian pasal 6, maksudnya pasal 6 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit jatuh petang dari ya, kita lanjutkan Kolose pasal yang ke-33. Kolose pasal yang ketiga, ya, di sini. Mari kita lihat. Lanjut aja di sini, ya. Keulangan aja. Ulangan pasal 7. Yang kita hafalkan lagi saja. Karena kurang begitu akurat, ya. Kasih karunia yang terdapat di dalam di sini ulangan pasal 7. Nah, ulangan pasal yang ke-7 ayatnya 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dan tangan Firaun raja. Jadi ini adalah sesuatu tindakan Allah itu terhadap umat Israel pada saat itu, di mana umat Israel mengalami satu perbudakan, ya, yang selama 400 berapa ya? Lebih 430 tahun kalau tidak salah. Itu diperbudak oleh Firaun, tetapi oleh karena tindakan Allah, perbuatan Allah bagi umat Israel, maka Allah melepaskan dari cengkeraman yaitu Firaun yang ada di Mesir, sehingga umat Israel terlepas dari cengkeraman Firaun. Ini adalah gambaran yang pertama. Bilangan 6 ayat 25. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 di sini juga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi Tuhan itu, ya, bertindak untuk memberikan terang bagi umat Israel, sehingga umat Israel di sini boleh membuka hatinya, pikirannya untuk, ya, melakukan segala sesuatu yang bisa menyelesaikan dari permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kasih karunia yang menyinari di dalam hatinya, kasih karunia yang menyinari di dalam pikirannya. Itu adalah gambaran yang ada di dalam konsep PL, ya, bilangan ulangan, ya. Kemudian di sini ulangan 8 ayat 18 kita lihat. Kita nggak lihat semua, banyak misalnya. Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Allah itu menganugerahkan, memberikan kasih karunia-Nya kepada umat Israel lewat perjanjiannya kepada perjanjiannya kepada Abraham. Ya, apa perjanjiannya kepada Abraham? Bahwa engkau akan memiliki yaitu suatu tempat yang penuh dengan berkat yang berlimpah-limpah, yang penuh dengan susu dan madunya, itu dijanjikan. Bahkan kepada Abraham juga Allah mengatakan, berfirman bahwa keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, keturunanmu seperti pasir di lautan banyaknya. Jadi Allah berjanji, Allah menyatakan hal ini, yaitu berdasarkan kasih karunia-Nya kepada umat Israel dan kepada Abraham. Selanjutnya di sini kita angkat Matius pasal 1 ayat 20. Masih banyak yang berhubungan dengan yaitu anugerah kasih karunia ini ya. Di sini mengatakan ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalamnya kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini Maria mendapatkan kasih karunia oleh dari Bapa atau dari Tuhan, memberikan yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam kandungannya. Yaitu pada saat Maria mengandung, waktu itu masih bertunangan dengan si Yusuf, ya. Sehingga di sini Yusuf diam-diam ingin menceraikan, ya, ingin berpisah dengan Maria karena Maria yaitu hamil, mengandung yang bukan dari hasil pernikahan Yusufnya karena memang belum menikah. Tetapi di sini malaikat mengingatkan, jangan takut, jangan khawatir. Apa yang ada di dalam rahim Maria adalah Roh Kudus. Itu adalah karunia, anugerah. Jadi dunia ini dengan adanya Maria dan Yusuf, ya, maka mendapatkan anugerah keselamatan yang besar bagi dunia ini oleh karena Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini oleh karunia Allah Bapa kita yang ada di surga. Nah, dengan demikian maka anugerah ini adalah pengertian daripada kasih karunia itu anugerah. Yang kedua adalah pengampunan, ya, pengampunan Allah pada kita. Kita lihat di sini pengertiannya, karis itu adalah anugerah, pengampunan, ya, pengertiannya. Ya, kita lihat di sini Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13, silakan dibaca. Ada. Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan mereka tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran itu. Artinya di sini bahwa kasih karunia itu adalah berkaitannya dengan pengampunan atas dosa dan pelanggaran, yaitu umat yang ada, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka di sini
ini harus ada pengampunan. Jadi tanpa adanya pengampunan, maka di sini tetap di penjara. Tanpa ada pengampunan, maka tetap ada di narapidana. Tanpa ada pengampunan di sini, maka orang tetap dihukum. Amin. Oleh karena pengampunan itulah hasil daripada perbuatan Allah dan kemauan Allah itu sendiri kepada umat manusia, sehingga mendapatkan pengampunan dan remisi, mendapatkan gerasi dari Allah yang Maha Tinggi. Nah, berikutnya di sini kita angkat yang terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Bisa dibacakan, boleh? Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dalam menilai seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Amin. Jadi Allah telah mengampuni kita dengan kasih karunia-Nya, maka Allah mengampuni dosa dan pelanggaran kita dan tidak menghukum lagi bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya. Karena orang yang percaya adalah orang yang dikasihinya. Jadi orang yang dikasihinya tidak berhak mendapatkan hukuman dan tidak berhak mendapatkan, yaitu apa itu namanya, penyiksaan atau penghakiman. Nah, oleh sebab itu di sini penting dengan kasih karunia yang ada. Ya, ini pembahasannya. Mari kita perhatikan terus bahwa pengampunan adalah bagian daripada kasih karunia. Yang berikut kita tegaskan yang terdapat di dalamnya, yaitu Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3 ayat 32. Ini memang harus banyak ayat-ayat yang menguatkan supaya menjadi catatan. Jadi enggak minim. Jadi saya memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kasih karunia ini supaya tidak minim. Jadi lebih banyak, lebih bagus. Efesus pasal 3 ayat 32. Silakan. Efesus pasal yang ketiga ayat Nah, kita lanjutkan di sini Roma pasal 3 ayat 24. Salah tulis. Roma pasal 3 ayat 24. Terlalu banyak ayatnya, jadi muat ya. Ayo, Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Kalau ada orang yang mengklaim, ya kalau orang diselamatkan itu ya harus ada imbal balik atau perbuatan-perbuatan, harus ada ya persembahan-persembahan yang harus dilakukan, itu adalah keliru. Jadi kasih karunia ini adalah pure, pemberian yang cuma-cuma yang dari Allah. Kalau ada orang yang bekerja tetapi mendapatkan upahnya, itu bukan kasih karunia. Tetapi kalau ada orang yang tidak perlu bekerja tiba-tiba mendapatkannya, yaitu hadiah, ya, tapi bukan karena judi, ya, bukan karena judi online mendapatkan uang, itu bukan kasih karunia. Tetapi orang yang tidak bekerja namun tiba-tiba mendapatkan hadiah dari Pak Presiden atau Pak Menteri, itu adalah kasih karunia. Ya. Nah, demikian juga tidak ada seorang Kristen yang mengklaim dirinya keselamatan itu oleh karena perbuatan baik, bukan. Keselamatan itu oleh karena rajinnya beribadah, juga bukan. Keselamatan itu juga oleh karena di sini rajin memberi perpuluhan, bukan juga. Keselamatan itu oleh karena di sini yaitu harus banyak, yaitu amal soleh, bukan. Ya, amal soleh kita tidak membawa keselamatan, tetapi yang membawa keselamatan adalah kasih karunia. Jadi pemberian Allah cuma-cuma tanpa ada
mengembalikan segala sesuatu bagi Allah, tetapi kita cuma memuji, menyembah, menyanyi, menari-nari dan berlomba-lomba demi nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, kalau ada persembahan itu bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk menyelamatkan gereja. Gereja perlu dana untuk membangun gereja. Gereja perlu dana untuk yaitu memberitakan Injil. Ya, tidak perlu diartikan itu menyelamatkan, tidak. Yang menyelamatkan itu yang memang sudah selamat, karena orang Kristen ya sudah selamat. Orang yang percaya pasti selamat. Itulah kebenarannya. Berikut kita lanjutkan, yaitu tentang pengampunan. Sudah cukup. Yang ketiga adalah yaitu pengertian daripada kasih karunia adalah mencari yang terhilang. Jadi Allah itu mencari yang terhilang yang ada di dunia ini oleh karena tersesat, karena dosa, karena pelanggaran, sehingga orang harus mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Ya, maka akan mendapatkan hukuman. Tetapi oleh karena Allah terus rajin mencari umat yang terhilang, Allah rajin mencari orang-orang yang tersesat, ya, sehingga mereka semua boleh diselamatkan, mereka semua boleh yaitu kasih karunia dan anugerah. Kita lihat yang terdapat di sini, yaitu pada Lukas pasal 15 ayat 20. Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Katanya anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Apa sebabnya? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Jadi ini adalah sesuatu cerita atau perumpamaan anak yang terhilang. Anak itu terhilang oleh karena pergi jauh dari bapaknya dan poyak-poyak untuk menghabiskan harta warisan yang diberikan bapaknya. Lalu karena kehabisan hartanya, maka pulang dengan penuh sukacita disambut oleh bapaknya. Gimana ceritanya panjang? Ya karena apa? Anak itu kehabisan hartanya sampai makan makanan yaitu yang dikasihkan pada babi. Dimakan juga karena apa? Karena lapar, tidak ada untuk beli makanan dan tidak ada yang bisa untuk dimakan. Maka dia ke kandang babi mengambil makanan yang diberikan oleh babi. Nah, anak ini kembali kepada bapaknya karena telah hilang. Itulah sebabnya kasih karunia ini adalah Allah mengembalikan yang hilang dan mencari yang hilang untuk dijadikannya itu anaknya yang tadi hilang kemudian menjadi anaknya lagi. Ini penting. Anaknya hilang, ya. Di situ meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapaknya, lalu pulang. Ya, pulang untuk yaitu kembali. Maka bapaknya memberikan jubah yang indah
kemudian menyembelih lembu yang tambun, yang gebuk, dan memakaikan cincin dan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang telah dihabiskan. Itulah sebabnya kembalinya seorang anak yang tersesat, yang terhina, anak yang berdosa, Allah mengangkat kembali dan memulihkan kembali kehidupan anak itu lebih daripada yang pernah dia miliki. Itulah keberadaan kasih karunia. Amin. Tidak perlu takut saudara, ketika kita kehilangan harta kekayaan, ketika kita mengalami dosa, dan saat ini mungkin masih ada yang berbuat dosa. Ya, ini penting. Dengarkan Alkitab ini, dengarkan firman Tuhan ini. Allah akan terus mencari saudara kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara ada, untuk menarik kembali. Ya, ada orang yang mengatakan, ya di situ yang sudah murtad, ya, keluar dari kekristenan itu murtad juga, ya namanya. Ya, itu Allah terus mencari, ya, mereka. Kemudian akan menarik kembali supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya orang yang murtad itu bukan kehilangan keselamatan, kehilangan jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu, ya, mereka sehingga tersesat. Ya, karena mereka tersesat maka kehilangan kebenaran. Maka orang itu perlu dicari, jangan dihakimi. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, Allah terus mencari. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai umat yang percaya, mengembalikan yang hilang, mengembalikan yang tersesat, mencari orang yang terhilang dan mencari orang yang tersesat. Itulah tugas bagi kita semua, umat yang percaya. Berikutnya adalah mendapatkan dari Allah. Jadi pengertiannya yaitu kasih karunia adalah mendapatkan dari Allah. Itu artinya kita tidak yang mencari keselamatan, itu mencari yaitu surga, ya, supaya kita masuk surga. Tetapi di sini oleh karena Allah itu sendiri yang memberikan surga dan kita yang mendapatkan dari Allah, bukan kita mencari dan kita mendapat, tetapi kita yang mendapatkan langsung dari Allah. Itu pengertiannya. Lukas ayat 1, Lukas pasal 1, kita lihat. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Jadi kasih karunia itu bukan kita cari, tetapi memang kemauan Allah itu sendiri, tindakan Allah itu sendiri, dan perilaku Allah itu sendiri untuk, ya, bertindak untuk memberi kita kasih karunia, ya, sehingga kita mendapatkannya. Itu adalah kebenaran. Ya, seperti Maria di situ takut karena yang dikandungnya itu adalah, ya, tidak jelas, ya, tidak merasa berhubungan dengan siapapun, tetapi kok tiba-tiba perutnya gendut. Nah, itu sebabnya di sini takut Maria. Nah, oleh sebab itu Allah itu sendiri atau lewat malaikat berbicara, maka jangan takut Maria. Apa yang ada di perutmu itu adalah kasih karunia, yaitu Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang engkau akan lahirkan itu. Itulah sebabnya kasih karunia adalah pemberian, atau kita yang mendapatkan dari Allah, bukan kita mencari, tetapi untuk mendapatkan kita tanpa mencari, tetapi Allah memberikan cuma-cuma, memberikan atas kemauan, memberikan atas kerelaannya, memberikan atas kesadaran. Dunia yang telah hilang ini sehingga mendapatkan yaitu kasih karunia-Nya, anugerahnya, dan pertolongannya, pengampunannya,
itu adalah kebenaran, kasih karunia. Yang betul kalau tepuk tangan, jangan dibuat-buat ya. Lalu di sini kita lanjutkan Lukas pasal 2 ayat 52. Ini kelanjutannya daripada itu tadi, ya, untuk mendapatkan dari Allah. Lukas pasal 2 ayat 52 mengatakan, bisa dibacakan? Lukas 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah oleh dan oleh manusia. Ya, itulah kasih karunia. Ya, Yesus mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa. Ya, ini maksudnya. Sehingga kasih karunia ini, ya, dilaksanakan oleh Yesus Kristus itu. Jadi Bapa memberikan kasih karunia kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus di sini memberikan kasih karunia-Nya kepada umat manusia. Itu pengertiannya. Jadi di sini Yesus mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa dan kita orang-orang yang percaya mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi itu adalah pengertian kasih karunia, bukan kita yang mencari, tetapi anugerah itu pemberian Allah dan Allah itu sendiri yang memberikan kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita harus cari. Maka dengan kerelaan hatinya, dengan kesadaran hatinya, dengan kemauannya sendiri, maka Allah bertindak untuk melakukan, yaitu kasih karunia kepada kita orang yang percaya. Nah, berikutnya yang terakhir, ya di sini. Belum terakhir. Kalau sudah senang yang terakhir. Kisah pasal 2 ayat 40, Kisah pasal 2 ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Ya. Kisah para Rasul pasal 42, pasal 2 ayat 47. Pasal 2 ayat 47. Kisah para Rasul, Ya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 47. Kami memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Nah, jadi di sini tindakan Tuhan yang menyelamatkan. Ya, di sini dengan Kisah para Rasul pasal 2 menyatakan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi orang yang diselamatkan, orang yang diampuni dosanya, orang yang percaya itu bukan usaha kita sebagai seorang penginjil, tetapi Allah itu sendiri yang bertindak, yang melakukannya untuk menyelamatkan banyak orang. Di sini dijelaskan bahwa setiap hari semakin bertambah jumlah orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya semua ini adalah tindakan Allah sendiri, perbuatan Allah itu sendiri, dan segala upaya yang dilakukan oleh Allah untuk bisa menyelamatkan umat manusia yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya. Yang tidak dipanggil, tunggu panggilan. Jadi jangan takut mereka yang tidak dipanggil ya. Nanti kok bilang saya kok belum dipanggil-panggil, kapan saya bisa masuk surga? Tunggu ya, asalkan mau mendengarkan firman Tuhan ini, maka akan mendapatkan panggilan yang dari Allah dan mereka pasti akan masuk surga. Amin. Ya. Kisah pasal 7 ayat 10. Kisah langsung ya. Kisah 7 ayat 10. Kisah para Rasul
biar kaya dengan firman. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi penguasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Nah ini Yusuf mendapatkan kasih karunia yang dari Allah untuk terlepas, yaitu dari Firaun, bahkan mendapatkan pengangkatan dari Allah. Yusuf diangkat menjadi perdana menteri pada saat itu, ya, ceritanya seperti ini. Jadi semua adalah kasih karunia, itu adalah merupakan satu perbuatan dan tindakan Allah, dan untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi bukan usaha Yusuf, bukan usaha Musa, bukan usaha Daud untuk bisa memperoleh kasih karunia oleh karena kesalehannya, tetapi oleh karena kasih karunia Allah itu sendiri, ya, oleh karena kemauan Allah itu sendiri, dan oleh karena yaitu kerelaan hati Allah itu sendiri untuk menyelamatkan, untuk memberikan kepada mereka semua yang mendapatkan kasih karunia. Daud mendapatkan kasih karunia dari Allah, terlepas, terbebas dari hukuman yang seharusnya di penjara. Begitu juga Yusuf yang mengalami kesulitan pada saat di Mesir. Lalu Yusuf mendapatkan kasih karunia, terbebas daripada jeratan atau hukum, melainkan mendapatkan pengangkatan, ya, sehingga Yusuf menjadi perdana menteri. Itu adalah kasih karunia, pemberian dari Allah. Jadi semua kasih karunia, ya, yang diterima oleh setiap orang terdapat dari Allah dan mendapatkan dari Allah. Yang terakhir yaitu dengan kasih karunia itu ada kaitannya dengan iman, ya. Kalau kasih karunia itu, ya, tidak berhubungan dengan iman, kurang lengkap. Mari kita lihat Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada iman kekristenan atau iman orang yang percaya. Jadi setelah kita mendapatkan kasih karunia, yaitu iman. Iman itu kasih karunia. Jadi kalau kita tidak mempunyai kasih karunia, tidak mungkin mendapatkan iman, tidak mungkin mendapatkan keyakinan. Karena kita mendapatkan kasih karunia itu, maka kita punya iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah, maka kita mendapatkan iman kepada Allah. Kasih karunia dari Yesus Kristus, maka kita mendapatkan iman kepada Yesus Kristus. Dan kepada Roh Kudus kita mendapatkan iman dan keyakinan kepada Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus itu adalah kasih karunia yang kita terima, yang kita dapatkan. Ya, untuk itu semuanya itu diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang Kristen, orang yang percaya, tidak dengan dalih apapun, minta ganti rugi, minta imbalan, ya, tidak. Tetapi di sini dengan cuma-cuma, dengan kehendaknya, dengan kemauan Allah, dengan kerelaan hatinya, ya, dengan kemurahannya, maka menganugerahkan semua, yaitu kasih karunia yang ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ada Roma pasal 10? Ada, ya? Ya, silakan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang
ini adalah kasih karunia, pengakuan kita kepada Yesus Kristus dari hati kita dan dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Jadi bukan karena istri atau bukan karena suami, bukan karena di sini dihasut atau oleh karena kristenisasi, juga bukan karena di sini paksaan, tetapi oleh karena kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah di sini tindakan Allah, kemauan Allah, ya perbuatan Allah itu sendiri terhadap umat manusia yang dikasih, yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencananya untuk diselamatkan. Amin. Lumayan banyak sampai di sini. Yang firman Tuhan apa perlu diperpanjang lagi? Masih banyak. Cukuplah sudah hari ini. Mari kita tutup dengan pujian dan penyembahan. Kembali saya serahkan kepada yang bertugas. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah yang ditambah Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, anugerah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat datang kembali untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan sudah mendengar firman-Mu Tuhan pada bagian Tuhan yang Kau berikan untuk firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan Tuhan dan kami, dan juga untuk kerja-Mu Tuhan dalam mendengar firman-Mu Tuhan pada bagian Tuhan dengan segala kemurahan yang daripada Tuhan selalu Tuhan dan semuanya Tuhan kami serahkan tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan sebentar Tuhan lagi setiap dan pelayanan-Mu di mana Kau setiap anak-anak berada Tuhan, Kau menyertai selalu Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu di mana Kau setiap mereka berada Tuhan. Juga kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan,
Kau berikan keamanan Tuhan dengan bangsa kami Tuhan, juga bangsa di seluruh dunia Tuhan, berikan keamanan, kedamaian, dan keamanan Tuhan, dan keselamatan bergerak Tuhan, yang daripada Tuhan selalu serta Tuhan dalam mereka Tuhan, diserahkan ke tangan-Mu. Juga Tuhan yang berdoa Tuhan juga untuk keluarga kami Tuhan, Tuhan Engkau memberkati dalam segala perlindungan dan biarkan selalu Tuhan dimanapun yang berada Tuhan. Engkau Tuhan selalu serta dalam kami Tuhan selalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan sudah Tuhan berikan. Kau berkati kami Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan, dengan menjadi firman Tuhan serahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya pengumuman untuk minggu depan. Ibadah umum pada jam 8 pagi di hari Minggu, lalu dilanjut dengan ibadah sekolah Minggu jam 8 pagi, lalu ibadah keluarga hari Rabu, dan ibadah Jumat di jam 8 malam, ibadah pemuda remaja di hari Sabtu, dan latihan musik di hari Sabtu. Mungkin ada pengumuman tambahan. Cukup. Oke, mari kita akhiri ibadah pada minggu ini. Elsa dari diberkatilah saudara hari ini atas